Halo, jadi aku baru aja selesai nonton film judulnya The Housemaid. Jadi filmnya nggak ada rekomendasi siapa-siapa. Jadi aku coba iseng nonton The Housemaid, katanya bagus. Jadi film Housemaid ini bercerita tentang Millie yang bekas narapidana yang baru keluar aja dari penjara, narapidana kasus pembunuhan, dan dia ingin mencoba membangun hidup baru. Jadi dia mencoba untuk bekerja menjadi ART atau housemaid. Jadi dia mencoba ngelamar jadi pembantu rumah tangga di keluarga Winchester namanya. Jadi Winchester itu di keluarga itu mereka hanya tinggal berdua suami istri, namanya Andrew dan Nina. Jadi seperti itu. Jadi singkat cerita, si Miley ini sudah bisa bekerja. Jadi singkat cerita, si Andrew ini jatuh hati sama si Millie. Jadi kurang lebih ceritanya kayak ibarat adalah maut, tapi ini versinya ART, jadi kayak gitulah. Jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya. Tapi nanti di belakang di ending itu bakal terkuak sebenarnya siapa si Andrew ini dan siapa si istri ini. Kayak gitulah, si istri ini namanya Nina ya. Jadi si Nina dan si Andrew ini apa, dan itu ngeplot banget. Jadi kita digiring untuk nggak suka sama Nina, tapi ujungnya malah kebalik kayak gitu. Jadi plotnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini film bergenre trailer. Jadi judulnya udah trailer, berarti ada pembunuh-bunuhannya nih kayak gitu. Tapi cuman tenang aja. Jadi film trailer ini nggak mengutamakan gore atau bunuh-bunuhan sih dia. Dia lebih ngeutamain plot cerita. Jadi plot ceritanya sendiri bagi kita orang awam nggak baca novelnya itu sangat baik, dan nge-build up plotnya itu pelan-pelan. Jadi kayak kita diajak ikut nonton, cuman itu fasenya pelan. Jadi pelan dan itu terstruktur. Jadi kita nggak bosan nontonnya, nggak pelan tapi terlalu bertele-tele, nggak sih. Dia pelan, cuma memang dari keutuhan ceritanya memang seperti itu. Jadi bagus lah untuk kita. Film ini kan 2 jam ya, jadi kita nonton itu enak. Jadi nggak lompat sana lompat sini filmnya, jadi asik lah kayak gitu. Nah, jadi trailer ini seperti yang saya bilang tadi, jadi trailer ini itu tidak mengutamakan gore. Jadi dia mengutamakan apa ya, plot. Jadi dia utamakan ceritanya kuat. Jadi ditambah dengan bumbu-bumbu plot twist. Nanti di belakangnya bakal ada plot twist yang buat kita buat kayak gitu. Jadi tersusun rapi. Jadi fokusnya di plot cerita lah itu untuk plot flashbacknya sendiri. Jadi biasanya film itu kan ada flashbacknya. Untuk film The Housemaid ini, untuk film-film flashbacknya itu nggak tahu kenapa ya aku suka film yang flashbacknya itu nggak pakai banyak special effect. Jadi kayak dibuat kayak masa lalu kayak gitu. Cuman kalau di The Housemaid ini filmnya itu kalau untuk flashback dia itu seperti efek biasa aja. Jadi kita itu sudah tahu oh ini flashback, ini enggak. Jadi nggak perlu dikasih efek-efek kayak kuning-kuning kayak gitu, kayak zaman masa lalu. Itu enak ditonton kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan drastis dari volumenya. Jadi mata itu enak nontonnya, nggak tiba-tiba jadi klasik, tiba-tiba kembali lagi ke masa sekarang, jadi bingung. Jadi menurut aku film-film dengan metode flashback dengan tone warna yang sama dengan cerita utamanya itu bagus. Jadi kayak gitu, jadi enak kita nontonnya menurut aku ya. Jadi efek itu enak. Habis itu filmnya juga nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, nggak masukin unsur-unsur komedi, nggak masukin aku lupa ya ada komedi, saking filmnya itu intensnya rapat. Jadi aku lupa ada komedinya apa nggak tuh film. Cuman kayaknya nggak ada deh komedinya, cuman enak sih ditonton, nggak macam-macam, nggak coba masukin unsur ini unsur itu. Jadi dia filmnya stabil kayak gitu ya. Sudah dari film itu acting. Jadi actingnya kembali lagi artisnya ini 3 orang ini, si Millie, si Nina, sama si Andrew. Ini bener-bener karakter yang dibilang susah
ya karena artis ya, jadi baik banget. Dari si Andrew-nya, si suami idaman itu dapat banget. Si Millie orang yang labil, remaja labil, dapat banget. Terus terutama si Nina ini kan Amanda, jadi ya sudah sering kita lihat lah di film trailer. Jadi si Nina ini benar-benar epic bawa karakter si Nina, jadi baguslah untuk acting, nggak usah kita underestimate. Jadi ini benar-benar baik, dari acting baik, dari plot cerita baik, jadi filmnya jadinya enak aja untuk kita ikutin. Jadi 2 jam itu nggak terasa gitu. Jadi untuk gore sendiri, untuk bunuh-bunuhannya sendiri, kayak darah-darah itu ada, cuman nggak begitu banyak. Dan itu menurut aku sendiri untuk trailer itu pas deh porsinya, nggak mengutamakan gore, tapi trailer dapat banget, jadi enak, bagus. Jadi kayak gitu. Jadi sekuen tegangnya, jadi trailer itu kan mirip-mirip dia dengan horor, cuman horor itu kan lebih ke supranatural. Kalau si trailer ini lebih ke ada bunuh-bunuhannya, kayak itulah, ada kasarnya kayak gitu. Jadi untuk tegangnya trailer ini dapat banget. Jadi di terakhir kita diajak tegang-tegangan, itu bagus dan baik banget, enak untuk ditonton. Jadi film itu nggak semua film itu pasti ada buruknya ya. Jadi untuk aku ada sedikit buruknya, itu ada satu scene yang agak janggal. Jadi yang agak janggal itu kayak actingnya Nina. Jadi kita di awal itu dia diberitahu bahwa si Nina ini memiliki temperamen dan emosi yang labil. Jadi kita dikenalkan dengan karakter Nina itu seperti itu, dan sampai akhir pun dikasih tahu kenapa si Nina ini memiliki karakter yang labil dan lebih ke psycho kayak gitu. Jadi kita dikasih tahu kenapa si Nina kayak gitu. Dan di akhir itu aku rasa Nina itu terlalu cepat emosinya stabil. Jadi kayak gitu ya, itu kan kalau orang yang memiliki trauma berat itu nggak segampang itu ya. Jadi nggak secepat itu emosinya berubah menjadi orang yang biasa-biasa aja, kayak orang normal biasa aja. Jadi emosinya Nina itu di terakhir, pada saat scene pemakaman itu, dia tuh terlalu calm, terlalu tenang. Jadi seperti itu, kayak karakter Nina yang sebelumnya itu nggak kayak gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak berpribadian karena lah. Cuman pada saat di scene akhir-akhir itu, di 10 sampai 5 menit terakhir itu terlalu cepat perubahannya. Jadi terlalu drastis perubahannya dari orang psycho jadi orang yang normal. Jadi itu terlalu cepat menurut aku ya. Jadi itu kurangnya di situ aja. Cuman untuk acting, untuk plot, untuk apapun yang menyangkut dengan trailer ini, The Housemaid ini sangat recommended untuk pecinta-pecinta trailer, terutama orang yang suka-suka nonton film trailer tahun 2000-an kayak film Orphan, kayak gitu, kayak film-film yang trailer bertemakan keluarga. Ini The Housemaid ini wajib untuk ditonton. Itu aja deh. Untuk skor aku kasih 8/10 lah. Jadi bagus, epic. Thank you.